Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Tarikh Tasyri, yakni Ustadz Ishak, dan juga teman-teman kelas 6C yang kami banggakan. Izinkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yakni saya sendiri Zahratul Aini dengan NPM 311985 dan juga teman saya, rekan saya, yakni Nisa Nur Aulia Rahmat dengan NPM 3119055. Kami akan membawakan materi yang berjudul Tumbuhnya Embrio Golongan Politik dan Pengaruhnya atas Perkembangan Hukum Islam. Baik, pemateri pertama yaitu dengan saya sendiri. Langsung saja. Tumbuhnya embrio golongan politik. Terpecahnya golongan politik pada mulanya lantaran urusan pemimpin umat semata. Akan tetapi, lambat laun pergolakan politik tersebut merembet ke persoalan agama yang mempunyai pengaruh berbahaya dalam jalannya perundang-undangan Islam. Hal ini terjadi ketika sesudah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dan dilantiknya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib mendapat tantangan yang hebat dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Dua kubu antara pihak Ali dan pihak Muawiyah lalu bertemu di Perang Siffin. Selang beberapa waktu, pertempuran pun berakhir dengan perdamaian. Akan tetapi, sebagian pendukung Ali memilih keluar dari barisan dan membuat kelompok sendiri yang disebut Khawarij. Khalifah Ali lalu dibunuh oleh seorang Khawarij dan sebagian besar kaum muslimin di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa ini membuat Islam terpecah menjadi 3 golongan, yakni adanya golongan Syiah, golongan Khawarij, dan juga golongan Ahlus Sunnah atau Sunni. Pertama, yakni golongan Syiah. Golongan ini yang sangat mencintai sahabat Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya dengan cara berlebihan. Golongan ini berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah pihak yang paling berhak untuk memangku jabatan khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 159 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Innama amruhum ilallahi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu, Muhammad, atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah, kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Mengenai kemunculan Syiah dalam sejarah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Menurut Abu Zahrah, Syiah mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Watt, Syiah baru benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi 2. Satu kelompok mendukung sikap Ali. Sikap Ali kelak disebut Syiah, dan kelompok yang menolak sikap Ali kelak disebut Khawarij. Kalangan Syiah sendiri berpendapat bahwa kemunculan Syiah berkaitan dengan masalah pengganti khalifah Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan karena dalam pandangan mereka hanya Ali bin Abi Thalib lah yang berhak menggantikan
Rasulullah SAW sebagai khalifah. Kedua, yakni golongan Khawarij. Oh iya, sebentar. Golongan Khawarij. Secara etimologis, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab, yakni kharaja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Ini yang mendasari Syahrastani untuk menyebut Khawarij terhadap orang yang memberontak imam yang sah. Berdasarkan pengertian etimologi, Khawarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Asal mulanya kaum Khawarij ini adalah orang-orang yang mendukung Ali. Akan tetapi akhirnya mereka membencinya karena dianggap lemah dalam menegakkan kebenaran, mau menerima tahkim yang sangat mengecewakan. Sebagaimana mereka juga membenci Muawiyah karena melawan Sayyidina Ali sebagai khalifah yang sah. Mereka menuntut agar Ali mengakui kesalahannya karena mau menerima tahkim. Bila Ali mau bertobat, maka mereka mau bersedia lagi bergabung dengannya untuk menghadapi Muawiyah. Tetapi bila dia tidak bersedia untuk bertaubat, maka orang-orang Khawarij menyatakan perang terhadapnya, sekaligus juga menyatakan perang terhadap Muawiyah. Tetapi Ali membatalkan syarat-syarat yang diikatnya bersama Muawiyah. Namun Ali tidak menggapai hal itu. Kelakuan mereka ketika Ali khutbah di masjid atau berkumpul di majelis Ali selalu melontarkan ucapannya, tidak ada hukum selain hukum Allah. Dan mereka telah putus asa mengajak Ali agar mengikuti pendapatnya. Dan Ali mengkhutbahi mereka dengan mengajaknya agar lebih berpegang teguh dengan prinsip yang dianutnya, serta menyarankan mereka agar keluar dari Kufah yang penduduknya dianiaya menuju sebuah kampung yang tidak terlalu jauh yang disebut Harura. Maka mereka menuruti seruan tersebut. Sejak hari itu, kelompok ini disebut Haruriyah, sebagaimana disebut Khawarij karena mereka keluar dari barisan Ali, atau karena mereka keluar menuju jalan Allah sebagaimana pandangan mereka. Ketiga, yakni golongan Ahlus Sunnah atau Sunni. Secara etimologis, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti golongan yang senantiasa mengikuti jalan hidup Rasulullah SAW dan jalan hidup para sahabatnya, atau golongan yang berpegang teguh pada sunnah Rasul dan sunnah para sahabat, lebih khusus lagi sahabat yang 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Berdasarkan data sejarah yang ada, setelah terjadinya fitnah pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kemudian aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni dan asli bermunculan satu persatu. Maka pada periode akhir generasi sahabat Nabi Muhammad SAW, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai diperbincangkan dan dipopulerkan sebagai nama bagi kaum muslimin yang masih setia kepada ajaran Islam yang murni dan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran baru yang keluar dari mainstream. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah diriwayatkan dari sahabat Nabi generasi junior atau Sigro al-Sahabah, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Ibnu Sa'id al-Khurdi. Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas berkata ketika menafsirkan firman Allah yang artinya pada hari itu yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam. Menurut dalil yang kedua, yang artinya adalah pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu itu. Baik, sekian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yakni Nisa Nur Aulia Rahmat. Kepada Nisa dipersilahkan. Nisa? Iya. Baik. Tadi yang mana? Mau Pengaruh golongan politik terhadap hukum. pengaruh golongan politik. Sebentar ya. Numpang bentar, Be.
B. Pengaruh golongan politik. Pengaruh golongan politik terhadap hukum Islam. Ya. Dia harus muter lah. B. Pengaruh golongan politik terhadap hukum Islam. 1. Syiah. Lantaran kesendirian Syiah dalam kehendak dan buruk sangkanya terhadap orang yang berbeda dengannya, itu membawa pengaruh dalam terhadap fikih Islam di antara mereka. Dan hal itu terjadi karena fikih menurut mereka meskipun bersandar pada Al-Quran dan Sunnah, tetap saja menyalahi fikih ahli Sunnah dalam beberapa segi. Pertama, Syiah menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran yang sesuai prinsip yang dianutnya dan tidak menerima tafsir yang bersandar pada hadis yang bukan dari imannya. Yang kedua, mereka tidak menerima berbagai hadis, kaidah-kaidah dasar, fikih, dan masalah furu yang berasal dari ahli sunnah apapun jua tingkat kesahihannya. Terus yang ketiga itu, mereka tidak mengakui ijma seperti pokok-pokok syara dan mereka juga tidak menerima kias atau analogi. Yang kedua, Khawarij. Pemahaman Khawarij ini berimplikasi terhadap pemahaman fikih. Beberapa pendapat mereka yang dapat dikemukakan di antaranya adalah masalah taharah. Sebagaimana disebutkan oleh Mana Al-Qatan, kaum Khawarij, salah satu kelompok Islam yang paling ekstrim dalam melihat sesuatu, baik itu dalam iman atau kekafiran. Khawarij hanya mengakui Al-Quran sebagai satu-satunya sumber tasyrik, sehingga mereka tak mengakui adanya sunnah, ijma, atau yang lainnya. Akibat adalah mereka selalu menentang dan tidak sependapat ketika salah satu paham berbeda dengan Al-Quran. Hal ini terlihat ketika mereka menilai bagaimana para sahabat atau tabi'in menggunakan sunnah atau ijma. Yang ketiga itu, ahlus sunnah atau sunni. Golongan ini adalah orang-orang yang bersikap abstain atau apolitis dan tidak ikut-ikutan terjun ke dalam pergolakan politik. Metode yang dipakai golongan ini pada akhirnya melahirkan dua aliran dalam mengistibat hukum syariat. Yang pertama yaitu kelompok yang berpegang pada zahirnya nas-nas saja dan pengikut aliran ini dinamakan al-hadis, dan yang kedua itu kelompok yang mencari ilat-ilat hukum dan hikmahnya dari nas-nas baik Al-Quran dan Sunnah, dan kelompok ini dinamakan ahlul ra'i. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Kepada Baik, teman-teman. silakan untuk didiskusikan. Ini terkait mulai ya, terkait pasca setelah perjalanan bagaimana tasyrik dari periode-periode awal, ya, periode-periode awal perkembangan, ketika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pupus, nah katakanlah demikian, kemudian kekhalifahan turun atau kepemimpinan turun kepada khalifah, ya, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah ini peristiwa mulai yang kemudian tadi bahasanya dalam makalah ini mulai timbul embrio politik, ya, artinya di akhir-akhir ketika kemudian ini sudah berkembang sebagaimana di awal kita sudah diskusikan bahwa perkembangan itu menyebar, ya, menyebar ke Syam, ke Syria, dan seterusnya, ya, seiring dengan perkembangan dan meluasnya teritorial Islam, ya, yang kemudian
dipimpin oleh para khalifah. Nah, ini mulai boleh dibilang ketika kemudian Al-Qur'an dibukukan, ya dikumpulkan mushaf-mushafnya, kemudian juga hadis juga demikian pada masa Utsman. Nah, dari situ kemudian ternyata kepemimpinan itu mempengaruhi perjalanan tasyri, yang kemudian juga kejadian pertentangan satu dengan yang lainnya itu boleh dibilang adalah kejadian yang memang adanya sebuah perpecahan terkait yang dilecut oleh kaitannya dengan kepemimpinan, sebagaimana tadi disampaikan ya. Embrio itu apakah tadi juga disebutkan ya, perpecahan itu muncul, kemudian munculnya Khawarij, Syiah ya, kemudian juga ada Sunni, itu terlihat pada waktu masa Ali bin Abi Thalib ya, seiring dengan terbunuhnya Utsman. Tapi juga saya kira kalau ngelihat tadi dari runutan sejarah itu, embrio itu ada ya, kemunculannya itu bisa dikatakan mulai dari kekhalifahan Utsman sudah kelihatan ada. Hanya saja kemudian barangkali kalau boleh disebut kemunculan namanya itu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baik, silakan. Nah, ini yang kita akan tilik sebenarnya sejauh mana pengaruh embrio politik atau kepemimpinan itu mempengaruhi perjalanan tasri Islam yang merupakan bagian dari ketetapan-ketetapan hukum yang menjadi acuan dalam hidup kaum muslimin. Baik, silakan coba didiskusikan. Pak Naga masih di kampung, Pak Naga? Iya, Ustadz. Besok pulang ke Jakarta, Ustadz. Besok pulang ke Jakarta, ya. Baik. Silakan dilanjut pemakalah Zahratul Aini. Fadal. Ya, jadi silahkan teman-teman yang ingin bertanya atau sharing. Baik. Sambil menunggu yang lain ya, Zahra. Pertama terkait ini, Rasulullah kan sebelum di akhir hayatnya beliau menyampaikan taraktu fikum yang itu ya, taraktu fikum amraini, yang ditinggalkan Al-Quran dan Sunnah, dan tentu ketika berpegang dengan keduanya maka akan berada di jalan yang benar gitu. Sedangkan tadi Khawarij jelas-jelas mereka hanya berlandaskan, yang disampaikan tadi Nisa Nur Aulia, hanya berlandaskan dengan Al-Quran gitu, mengingkari Sunnah. Bahkan itu itu kan udah jelas Rasulullah sudah sampaikan langsung di hadapan para kaum muslimin gitu. Nah, mungkin itu apakah kaum Khawarij ini termasuk orang-orang yang mengingkari atas apa yang Rasulullah sampaikan gitu. Kan tadi hukum syariatnya mereka melandaskan hanya kepada Al-Quran aja gitu, sedangkan Sunnah itu diingkari. Oke. Kemudian yang kedua terkait ini, terkait di sini kalau saya lihat kasus yang terjadi berarti pada saat itu tidak manut ya terhadap kepemimpinan yang sedang ada gitu ya. Maksudnya karena di belakang itu ternyata banyak orang-orang yang memberontak gitu. Dan kalau saya lihat pada saat ini masih juga banyak orang yang tidak legowo atau masih fanatik terhadap pilihan mereka gitu. Ketika sudah menjadi yang memang seharusnya kita manut terhadap kepemimpinan yang sudah dipilih secara demokratis, tapi nyatanya masih banyak orang yang fanatik atau tidak legowo gitu ya. Sehingga khawatir kan bisa terjadi hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu yang ini kemudian bisa terjadi pada saat ini. Mungkin bagaimana mensiasati atau memberikan solusi dengan kondisi seperti itu yang hampir sama gitu kalau saya lihat masalah-masalahnya gitu. Dari masalah kepemimpinan, kemudian banyak orang yang yang fanatik terhadap pemimpin mereka, bahkan banyak yang tidak suka gitu. Bahkan ada beberapa yang mungkin bisa dikategorikan memberontak tapi secara halus gitu. Mungkin itu gimana mensiasati. Makasih.
Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Salman. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau ingin membantu menjawab pertanyaannya Akhi Salman? Saya mau bertanya, tambah pertanyaan lagi mungkin ini pada pemakalah. Ya, boleh kok. Ya, eh, sebagaimana yang telah dipaparkan, saya melihat kayaknya belum belum dipaparkan tentang pengaruh dari kemunculan embrio-embrio itu terhadap tasri ya. Karena dari yang dipaparkan kalau saya lihat hal-halnya sepertinya masih masalah-masalah yang kalau hari ini aja sepertinya kalau melihat embrio latar belakang munculnya aliran-aliran tadi sepertinya kan masalah-masalah sepele itu misalnya masalah kias. Sedangkan di kita juga sekarang ini kita sudah paham bahwa kias itu menjadi sumber hukum yang di mazhab tertentu masih bisa dikatakan sebagai sumber hukum yang diperdebatkan gitu kan. Sehingga saya perlu dari pemaparan yang mungkin agak sedikit mendalam yang apa sih yang membuat mereka berbeda gitu sehingga mereka itu tidak bisa bersatu gitu. Apakah hanya sebatas orang Khawarij yang mengatakan la hukmu ilallah itu aja gitu, atau mungkin dengan pendirian orang Syiah yang merasa kepemimpinan itu pantasnya hanya kepada Imam Ali aja gitu. Apakah hanya sebatas itu yang kemudian melahirkan kelompok yang kita kenal sekarang? Mungkin ada yang lebih spesifik gitu yang membuat mereka bisa berpecah gitu. Terima kasih pada pemakalah. Ya, terima kasih juga Koko atas pertanyaannya. Teman-teman mungkin mau ada yang bantu jawab? Ya, Nisa Nur mungkin mau menjawab, Nisa. Nisa Nur masih di Ya, tempat? iya. Oke, Ya, Bang. Ya, Bang. mungkin bisa dibantu Maaf, ya, ya masalah ini. soalnya. Maaf, aku tadi nggak dengar salah. Zahratullah ini sendiri. Sama Nisa Nur, Pak Ustadz. Nisa Coba Nur, coba itu dijawab semampunya aja, nanti banyak yang lain mungkin dari oh, teman-teman. baik Ustadz. Silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Naga Kunadi. Ya, mungkin pengaruh golongan politik terhadap Islam ini ketika adanya golongan-golongan politik, golongan-golongan ini tuh yang berkumpul menjadi satu, lalu mereka sama-sama berbincang gitu. Lalu yang ditakutkan juga ketika mereka berkumpul dalam satu majelis untuk membahas tentang suatu keputusan misalnya, dan itu sangat mempengaruhi terhadap fikih Islam mungkin kok. Jadi ketika
orang Syiah ada yang menolak sunnah dan Al-Quran, itu mereka nggak mau gitu, akan jadi mengusulkan pendapat mereka terhadap keputusan fikih tersebut gitu. Karena jadi mungkin pengaruhnya di sini karena adanya golongan-golongan tersebut, terus dimintain pendapat dan mereka mengusulkan pendapat yang mereka ambil sendiri. Nah, itu jadi berpengaruh hukum Islam. Jadi keaslian dan kemurnian hukum Islam itu sudah ibaratnya udah tercampur gitu. Karena adanya ininya apa sih, misalnya pendapat-pendapatnya mungkin kokoh. Mungkin begitu. Ada yang mau disampaikan lagi, Koko? Silakan. Boleh ditentang kok. Mungkin Kak Siti Rahayu mau bantu jawab atau Pak Abdul Muiz. Ada Nisa Nur Aulia dulu tuh kayaknya mau jawab nih. Oh iya. Gimana Nisa? Dan silakan bisa teman-teman ditambahkan. Ya tuh Kak Siti Rahayu mau bicara itu. Masya Allah udah gede ya anaknya. Kenapa, Salman? Oh maaf. Ya, jadi pengaruhnya itu adanya pendapat mereka sendiri kok. Nah, ketika mereka berkumpul menjadi dalam satu majelis gitu. Nah, hukum Islam itulah lebih tepatnya ke pemahaman fikihnya itu yang udah udah nggak ini lagi. Mungkin sharing ya terkait tadi secara spesifik perpecahan ini terjadi karena apa? Kalau pendapat saya yang pernah saya baca gitu ya, ini terkait dengan kepemimpinan gitu. Utamanya terkait dengan kepemimpinan. Namun tentu dengan dramanya masing-masing gitu ya. Ada hal-hal yang memang sekiranya dapat diselesaikan, namun dipanas-panasi gitu. Seperti halnya ketika Utsman bin Affan dituntut untuk mencari pembunuh dari Khalifah Umar. Itu sebenarnya di sisi lain mereka ingin posisi Utsman itu tergantikan gitu, utamanya gitu. Bahkan dengan cara lain bahwasanya pemimpin-pemimpin yang lain di daerah kan di masa Khalifah Utsman itu masalah utamanya juga terkait dengan kepemimpinan yang pernah saya ini terkait dengan kepemimpinan yang sudah mulai lupa terhadap masyarakatnya gitu. Nah, kemudian juga utamanya itu terkait dengan kepemimpinan. Nah, namun di sisi lain juga ada orang Yahudi yang memang dengan sengaja ya memanaskan, mengkompori sehingga masalah ini semakin besar, kemudian semakin mudah perpecahannya, terutama ketika peristiwa di Tahkim ya, tadi yang dibilang arbitrase gitu. Nah itu semakin semakin jadi puncaknya di situ gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi secara spesifik perpecahan utamanya itu karena pengaruh dari jabatan kepemimpinan. Kalau seingat saya gitu. Mungkin nanti bisa tambahkan oleh teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Bang Salman atas tambahannya. Halo Nisa Nur. Iya. Mungkin mau bantu jawab. Silakan dibantu Nisa Nur Aulia. Pertanyaannya ulang, Bang.
Tadi nggak dengar soal pertanyaannya. Lagi rapat tadi soalnya. Siap, siap. Mudah-mudahan lancar ya rapatnya ya. Iya Bang, maaf, maaf. Lagi ulang Bang, maaf, maaf, maaf Bang. Yang pertama aja nih, terkait tadi pertanyaan dari saya, nanti ada dari Konaga juga ada. Tadi kan disampaikan sama Nisa nih, terhadap hukum Islam. Nah, itu kaum Khawarij itu mereka berlandaskan dengan Al-Quran. Nah, kemudian sedangkan di masa Rasulullah di akhir ayatnya kan beliau sampaikan secara umum kepada masyarakat pada saat itu bahwasanya telah ditinggalkan 2 perkara gitu, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah gitu. Nah, itu sedangkan tadi yang disampaikan kan kaum Khawarij itu hanya berpedoman dengan Al-Quran. Nah, apakah mereka sudah jelas mengingkari secara terang-terangan gitu? Ini gimana itu? Maksudnya pendapat dari pemakalah, karena kan mereka nih berarti jelas mengingkari apa yang Rasulullah telah sampaikan secara secara jelas sebelum di akhir hayatnya gitu. Apa yang disampaikan sebelum wafatnya? Mungkin kalau saran biar lebih fokus juga bisa dibuka videonya Nisa, Aulia. Ya Bang, bentar ya lagi connect kotaknya salah. Sebentar Bang. Oke, siap, siap. Pakai WiFi ya? Bang Salman. Bang Salman, Ya, hadir. mau ini enggak ketik di chat biar aku gampang gitu maksudnya. Tadi tuh kayak sama-samar gitu suaranya. Kita chat, ketik di chat aja. Mau nggak? Bang, Iya, oke. Ini udah ngasih syarat, siap. Lagi yo. diketik. Ya, makasih sarannya. Ya maaf ya Bang. Ya mungkin dari teman-teman yang lain mau bertanya lagi atau menambahkan. Ya, masih ada yang lain. Ya, sambil menunggu yang lain, saya kira inilah terkait dengan kepemimpinan ya. Terkait dengan kepemimpinan ketika kemudian kepemimpinan itu berjalan dan berlangsung dalam kondisi bagaimana memimpin dan seperti apa, itu kan terkait sebuah sistem. Ya. Sistem artinya baik tentu kita mengakui bahwa kepemimpinan khalifah itu bisa kita katakan adalah bagian dari orang-orang terpilih dan pilihan yang ditunjuk langsung ataupun isyarat yang disampaikan oleh Rasulullah yang tentunya khususnya pada 4 khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ini. Nah, artinya secara runutan kalau kita lihat ya,
ini dan beliau-beliau adalah orang-orang pilihan yang memang ingin melanjutkan sebuah perjuangan dan penyebaran Islam. Tapi kembali apa yang tadi saya sampaikan, bicara tentang kepemimpinan itu terkait sebuah sistem yang melingkupinya, orang-orang yang ada di sekelilingnya, ya katakanlah pejabat-pejabat yang melingkupinya, termasuk adalah keluarga-keluarganya, gitu loh. Nah, berangkat dari sinilah sebenarnya kemudian dilecut bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi, ya adanya ketidakpuasan, gitu, ya adanya ketidakpuasan, adanya kekurang serkan, ya kemudian dilecut pada awal-awalnya seperti halnya tadi betul dikatakan Pak Salman bahwa ya salah satunya adalah ya untuk mengungkap siapa sih pembunuh Utsman, gitu loh, dan seterusnya, gitu loh, dan seterusnya. Sebab ketika kemudian kita lihat peristiwa ini, ya peristiwa terjadinya perang Siffin itu adalah diantaranya ya karena ketidakpuasan kepemimpinan. Ya. Walaupun memang Ali bin Abi Thalib itu adalah bagian dari khalifah yang 4, kalau bahasanya bisa kita katakan ditunjuk, gitu loh. Ya, bagian dari runutan itu. Tapi kita lihat ada anggapan-anggapan bahwa ya bahwa kepemimpinan daripada Ali bin Abi Thalib itu ya dianggap ya kalau katakanlah kita katakan lawan dari politisnya, kalau bisa kita katakan politisnya, katakanlah Muawiyah umpamanya. Ya bahwa mengandung ada sebuah ambisi ya dari Ali bin Abi Thalib dan keturunannya dari Bani Hashim untuk berkuasa, ya yang memang sudah berlangsung cukup lama, dikatakan demikian, gitu loh. Nah dari gesek-gesekan itu di samping ya Ali bin Abi Thalib ya kita sebagaimana kita kenal bahwa beliau adalah miftahun min babi. Nah, kita katakan bahwa beliau itu adalah secara agamis, ya secara keagamaan, secara keilmuan memang sangat mendalam keilmuannya ketimbang kalau boleh bilang terkait dengan politis, ya terkait dengan kepemimpinan, boleh kita katakan demikian. Nah, makanya kemudian ya ada sebuah tantangan yang besar dari ya tadi sebagaimana disebut di pembuka oleh Zaratul Aini dalam makalahnya, tantangannya besar ya yang dihadapkan dengan Muawiyah terkait dengan itu. Nah saya kira ketika kemudian muncullah ya katakanlah figur Muawiyah ini, nah figur Muawiyah ini yang kemudian juga memiliki dukungan dan sokongan dari kubunya, ini artinya kan sebenarnya sudah ada nih kubu-kubunya ya, terlepas tadi belum tersebut namanya kemudian Khawarij dan lain sebagainya. Nah ini muncullah itu ya terjadilah perang Siffin kalau kita katakan singkat demikian kemudian. Nah dalam perang Siffin ini ya dalam perang Siffin ini terjadi peperangan yang memang kemudian Muawiyah ini dalam sejarah itu secara singkatnya terpojok ya terpojok ya dalam peperangan itu. Nah makanya kemudian bagaimana strateginya? Nah salah satu strateginya tadi juga disinggung bahwa akhirnya apa namanya kalau boleh kita katakan diangkatlah Al-Quran di ujung tombak itu sebagai sebuah simbolik, udah kita berdamai saja. Nah ini kan sebenarnya dari awal kubunya Ali sudah ada yang menolak, jangan, ini jangan-jangan sebagai siasat kan gitu. Tapi memang kena kelurusan ya dilihatnya Al-Quran ya sebagai apa namanya di atas segalanya, hukum itu disetujui. Tapi di sisi lain ternyata ya itu bukan di situnya secara politis Muawiyah
Nah, ini ada strategi lain. Makanya diutuslah kemudian, ya, Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Muawiyah mengutus Amr bin As, ya. Nah, ketika kan kemudian terjadi ya pertemuan di Dumatul Jandal itu, yang masing-masing mereka membawa apa namanya kelompok, ya. Abu Musa membawa sekitar 400 orang, kemudian ya, kemudian demikian juga Amr bin As yang membawa sekitar 400 orang. Nah, untuk bermusyawarah. Nah, bermusyawarah. Nah, sebenarnya musyawarah tahkim yang disebut tahkim tadi, arbitrase itu kan diharapkan sebenarnya boleh dibilang ya sudah, kalau ada pertentangan, bahasa sederhananya, kalau ada pertentangan sehingga terjadi perang ini sebenarnya ya sudah, kita damai saja, kira-kira demikian. Nah, damai saja. Ternyata dalam perdamaian itu ya memang ya utusan Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari memang hampir senada kalau boleh kita bilang dengan Ali bin Abi Thalib, ya, terkait dengan keilmuan, ya, terkait dengan keilmuan, kedalaman ilmu, ya, bahasanya keagamaan, yang dalam sisi politis boleh dibilang mungkin katakanlah mungkin terkait dengan politis, keilmuan politik itu tidak berimbang lah, katakan boleh demikian, ya, dari utusannya Muawiyah Amr bin As. Nah, apa yang terjadi dialog dari dua utusan tadi, ya, terjadi dialog dari dua utusan tadi, pada intinya kalau begitu begini, sekarang biar enak, kalau kita, ya, kalau kita sama-sama meributkan, kalau bahasa kita lah, kalau demikian, meributkan kepemimpinan kita nih, ya, Anda kalau boleh bilang Anda tidak menyukai atau tidak mengakui kekhalifahan Ali, atau Anda ingin misalnya mengusung Muawiyah, lebih pantas umpamanya, gitu, bahasa sederhananya begitu. Udah, kalau gitu sekarang biar enak, ya, sekarang biar enak, bahasanya begitu. Sudah, ya, kita copotkan saja dulu nih kekhalifahan yang ada. Nah, begitu, ya, kekhalifahan yang ada, kata Amr bin As kepada Abu Musa al-Asy'ari. Dan itu diterima, ya. Nanti biar kita serahkan nih kepada umat, siapa kira-kira pemimpin yang dipilih, gitu. Nah, oke, untuk itu sepakat ceritanya. Nah, ketika sepakat itu sebenarnya indikasi dari apa yang sudah disampaikan sebenarnya sudah ditangkap, ya, oleh rombongan atau delegasinya Ali bin Abi Thalib. Nanti kalau sudah bicara jangan kau duluan, ya, jangan kau duluan, biarin saja, ya, biarin saja yang bicara nanti Amr bin As, ya. Tapi inilah kepiawaiannya, Amr bin As mempersilahkan, ya, mempersilahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari, dikatakan yang lebih tua, silakan, gitu, untuk bicara. Nah, lalu dari keputusan ini bicaralah Amr bin As, ya, untuk kesepakatan ini, ya, kita sepakati bersama, ya, bahwa kepemimpinan kekhalifahan kita copot dulu, nanti kita akan serahkan kepada kepemimpinan berikutnya, ya, yang dipilih oleh umat. Nah, pada kesempatan inilah kemudian, ya, kemudian Amr bin As bicara. Nah, ketika bicara ini justru sebaliknya, tidak seperti yang, ya, di luar ekspektasi atau pemikirannya Abu Musa al-Asy'ari. Dia bicara justru sebaliknya, ya, karena tadi sudah dikatakan, ya, bahwa kepemimpinan yang saat ini dicopot, maka saya angkat. Nah, gitu loh kira-kira. Ya, Muawiyah bin Abi Thalib, ya, kita putuskan sebagai kekhalifahan. Nah, inilah kemudian, ya, bukan hanya terjadi pertentangan di awal, justru ini, nah, makanya kemudian terjadilah ini yang kemudian tadi disebutkan, ya, perpecahan,
Ya, muncul ada yang disebut kemudian Khawarij, muncul ada yang disebut dengan Syiah, muncul ada yang disebut dengan Sunni. Nah, ini masing-masing dari hal tadi, ya, masing-masing dari golongan-golongan tadi kemudian memiliki ya kebijakan-kebijakan terkait dengan hukum-hukum. Nah, nanti ada beberapa tuh, ya, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang kemudian ini yang mempengaruhi, ya, ini yang mempengaruhi apa namanya terkait dengan tasriul ahkam dalam Islam. Ya, nanti kita akan korek sedikit itu. Ya, nanti akan ada beberapa slide saya sampaikan. Nah, saya kira itu sebagai gambaran ya seperti apa kemudian gitu loh. Kejadian adanya embrio politik yang kemudian mempengaruhi apa namanya terkait dengan hukum syariat yang ada pada waktu itu. Itu ya. Coba mungkin ada yang lain silakan. Silakan Zahratul ini. Pak Salman. Ya, terima kasih Ustaz. Gimana, Bang Salman? Apakah udah puas dengan jawabannya? Alhamdulillah, makasih. Sangat jelas ya, Pak Naga juga. Ya, begitu Mungkin juga. itu aja Ustadz, maaf tadi terkait dengan langkah yang dilakukan arbitres atau tahkim. Itu yang dilakukan oleh Amr bin As itu apakah menjadi kalau kita bilang itu apakah itu strategi berperang atau mungkin kecurangan Ustadz? Karena atau termasuk yang mana tuh Ustadz? Karena kan yang tadinya Ali bin Abi Thalib berniat untuk mendamaikan kan ya dengan menyetujui adanya kesepakatan itu, malah akhirnya melahirkan masalah-masalah yang makin banyak gitu dengan setelah itu gitu. Mungkin itu bagaimana Ustaz? Apakah itu termasuk kecurangan yang dilakukan oleh kaum Muawiyah atau mungkin ini namanya strategi perang gitu? Itu kita dapat mengambil kesimpulan seperti apa? Makasih. Ini saya ingin sampaikan gini. Segala sesuatu yang kita belum tahu itu ilmu. Ya kan gitu. Itu adalah ilmu. Ilmu itu bebas nilai. Tetapi kemudian ketika dipraktekkan, ini jadi baik atau jadi buruk, nah itu. Nah, gitu kan? Itu jadi baik atau jadi buruk, itulah nilainya. Ya. Gitu. Itulah nilainya. Termasuk tadi ya, apa yang dilakukan oleh Amr bin As itu tadi kan sudah saya sampaikan. Sebenarnya tadi ketika pada posisi katakanlah Abu Musa al-Asy'ari itu dari awal ketika kemudian Al-Qur'an ditancapkan di ujung tombak katakan demikian, dia ngelihatnya bukan apa namanya? bukan lebih kepada ini loh gitu loh hukumnya, tapi dia ngeliat Al-Qur'an itu sebagai itu loh sebagai sumber. Nah, artinya agamisnya dia ngelihatnya di situ. Ya, keagamaannya yang muncul pemikirannya ini memang yang harus kita usung. Oke lah kalau begitu, gitu loh. Jadi keagamaannya, panggilan keagamaannya, panggilan pemahamannya, panggilan keyakinannya yang itu. Tapi di balik itu, nah gitu loh. Di balik itu dia tidak tahu. Nah, makanya kemudian apakah tadi dikatakan itu baik atau tidak baik secara itu strategi. Nah, tapi strategi kemudian ketika justru lebih banyak menimbulkan polemik, disitulah nilainya. Disitulah nilainya. Gitu loh. Itu strategi. Memang tadi kalau boleh dibilang memang kalah strategi. Ya, terkait bahwa kalau boleh kita bilang ya kubunya Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa memang apa namanya kecenderungan kepemahaman keagamaannya yang lebih dikedepankan, ya, bukan politisasinya, tapi Muawiyah, nah, yang kedepankan ilmu politisnya. Itulah salah satunya memang tadi kan saya katakan bahwa dia melihat bahwa Ali dan bin Abi Thalib itu berserta turunannya ini seakan kepemimpinannya ingin terus gitu lah, itu kan, ingin terus. Jadi entah inilah yang saya belum dapatkan keterbacaannya sampai di mana ya kemudian sampai ada apa namanya di manuskrip atau sejarah yang mengatakan bahwa
bahwa apa namanya, ada sebuah ambisi Ali dan Abi Thalib dan keturunannya ya dari Bani Hasyim untuk terus berkuasa ini. Nah, artinya ingin memotong ini gitu loh. Nah, mungkin secara tadi pandangan politis. Nah, dia mandangnya pandangan politis, pandangan kenegaraan, pandangan bermasyarakatnya lebih di situ, bukan pada pandangan apa namanya, keagamaannya yang dikedepankan. Sementara tadi Ali bin Abi Thalib dan kubunya itu lurus-lurus saja, bahasanya begitu. Makanya saya bilang, ini kan orang pilihan gitu loh. Orang pilihan dari 4 itu termasuk Ali bin Abi Thalib, katakanlah demikian. Tapi kan mata kemudian Muawiyah itu menentang. Nah, karena kepemimpinan itu tadi dilihatnya dalam pandangan dia, mungkin kacamatanya itu ya terkait dengan apa namanya, ilmu politis gitu. Gitu. Ya seperti itu Pak Saman. Ya Ustadz, makasih banyak. Baik, masih ada yang lain? Cuma satu Pak Salman ya? Satu aja Ustadz. Iya. Satu ya? Satu aja. Baik. Sebelum lebih ini ditutup dulu Zahratullah, ini saya akan apa namanya, sambung sedikit nih. Baik, Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Mohon maaf juga apabila banyak kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya, saya lanjut sedikit. Saya kira ini sebenarnya ini masuk nanti pada bahasan berikut ya. Setelah ini kalau nggak salah nih. Sebab ini masuk pada bahasan 9 yang tadi sebelumnya. Jadi ada loncat nih, tapi ini berkaitan. Substansinya hampir sama dan lanjutan dari apa namanya, munculnya embrio politik tadi. Ya, pengaruh golongan Khawarij, Syiah dan Ahlus Sunnah. Nah, ini sebagaimana untuk menyegarkan kembali secara singkat saya sampaikan perjalanan penatakan hukum dan perkembangan tasri ya pada masa Rasulullah, ya penentuannya, peletakan, pelaksanaan amaliyah dan syariah, penetapan hukum dilakukan oleh Rasul terkait akidah, ibadah dan akhlak. Ini udah kita bahas di awal. Ya, kemudian ya, pasca beliau wafat, ya, kemudian dilanjut pada masa sahabat senior Khulafaur Rasyidin, ya, di antaranya di situ ada mulai ditulisnya atau dikumpulkannya atau dan dibukukannya ayat-ayat Al-Quran sebagai sumber hukum sampai kemudian terpecah. Nah, ini golongan politik akibat urusan kepemimpinan, terbunuhnya Khalifah Utsman. Nah, kemudian dilanjut nih, masih dekat nih ya pada masa sahabat junior. Nah, inilah di waktu ini tadi yang tadi sudah disampaikan oleh pemakalah ya pada masa Bani Umayyah. Nah itu beriring tadi didirikannya ya yang didirikan oleh Muawiyah, diangkatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Nah, disinilah yang terjadi ya. Terjadi di mana tadi disebut sebagai adanya ya tantangan dari Muawiyah ya bin Abi Sufyan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan terkait dengan adanya adanya ketidakpuasan kepemimpinan. Ya, saya kira jangankan ya yang tadi juga disinggung oleh Pak Naga bahwa ini memang bukan hanya kalau terjadi saat ini, bukan hanya terjadi sekarang ketidakpuasan dengan kepemimpinan gitu. Dari dulu udah ada. Ya bahkan ini kalau sekarang misalnya
terkait yang memang majemuknya ya dalam kehidupan ini dengan berbagai macam etnisnya ya dulu ya sama-sama muslim kekhalifahan itu juga sudah muncul ketidakpuasan itu gitu tuh ya bahkan lebih sadis lagi boleh dibilang begitu kita kalau ditanya bagaimana ya kok sahabat ya bahkan sahabat terdekat dibunuh tuh gimana ya yang bunuh dan sebagainya gitulah kan gitu itu seperti itu kok terjadi perang ya kan sama-samain bahkan sama-sama angkat Al-Quran gitu loh nah itu kan ya jadi musuhnya ya kalau boleh dibilang saudara juga seiman dan seakidah nah ini ya ya berakhir dengan perdamaian tetapi terjadi perpecahan nah itu tadi yang arbitrase itu yang tujuannya sebenarnya perdamaian namun kenyataannya kan tadi ya ternyata ya itulah kepemimpinan tadi tidak seutuhnya tidak sejujurnya tidak seikhlasnya sesuai apa yang tadi diangkat bahkan Al-Qur'an kan gitu loh itu tapi ternyata pada prosesnya tadi kata Pak Salman itu gimana itu ya apa tipu daya atau keilmuan politiknya tadi secara ilmu ya itu bagian dari ilmu politik ilmu tapi kemudian ketika sudah dipergunakan terjadi sebuah nilai apa jadinya gitu loh jadi bagaimana mempergunakan ilmu itu kemudian setelah ada eksesnya baru itu nilainya gitu ya yang kemudian justru tadi juga disinggung oleh Pak Naga bahwa permasalahan justru tambah muncul gitu loh. Karena apa? Saya yakin karena kalau kita lihat di situ tujuannya tadi. Tujuannya bukan tadi ya. Al-Qur'an yang diangkat. Saya kira kalau Al-Qur'an yang diangkat itu kalau memang apa yang diasumsikan oleh Ali bin Abi Thalib dengan delegasinya tadi itu akan terjadi kesepakatan tentunya. Tapi lain maksud dari itu. Nah itu loh. Maka nggak ketemu gitu loh. Maka nggak ketemu gitu. Maka tadi nah setelah itu nah ini yang tadi juga disinggung oleh pemakala ya. Makanya kemudian kelompok yang tadinya loyal dengan Ali oleh karena tadi mungkin bahasanya ini enggak dengar kan dari awal tadi sudah sampaikan ada ketika sudah diangkat Al-Qur'an saja udah jangan mau kira-kira begitu ya tapi terus dilanjutkan setelah dilanjutkan bahkan sampai kemudian jangan bicara lebih awal ketika tadi gitu loh itu sudah ini nah ternyata ketika kejadian itu yang tadinya loyal dengan Ali pun keluar nah disebut tadi Khawarij ya bahkan Ali dibunuh oleh Khawarij itu sendiri boleh dibilang itu kan tadi kelompoknya gitu loh ya kan kelompoknya yang menjadi musuh kemudian kelompoknya yang tadinya loyal keluar Khawarij bahkan dibunuh Ali saja dibunuh nah ini juga keterbunuhan ini kan boleh dibilang ketidakpuasan yang tadinya sama kelompoknya kan gitu udah gue bilangin bahasanya begitu udah dikasih tahu nggak nih kejadian jadi begini kira-kira begitu bahasa kasarnya gitu nah kelompok muslimin yang bersama Ali disebut golongan Syiah nah itu yang keluar Khawarij golongan Syiah gitu loh nah kelompok muslimin yang lain bersama Muawiyah gitu loh jadi sebenarnya kalau boleh dibilang bisa jadi 4 ini yang bersama Muawiyah ada juga nih golongan yang tidak ikut campur itu urusan politis dah itu loh saya emang nggak ikut-ikut mana nah ini ya golongan Sunni ya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya terpecah itu sudah nah terkait dengan itu nah nanti bagaimana tadi pertanyaan Pak Naga Gunadi pengaruhnya dari keterpecahan ini ya pengaruhnya dari keterpecahan ini nah ini Syiah nah ketika itu kemudian muncullah ya pemikiran-pemikiran terkait dengan hukum. Di antaranya nas Al-Quran mempunyai arti lahir dan batin yang mengetahui keduanya hanya Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya serta imam. Nah, imam di sini adalah imamnya ya kaum Syiah. Jadi kalau bukan kata imam itu salah. Gitu kira-kira. Ya, bukan kata imam itu salah. Ya, boleh dibilang perawi-perawi itu juga bisa salah yang memang enggak ada relasi dengan yang mereka anggap imam dalam Syiah itu nah seperti hadis Nabi yang dipandang sahih hanyalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh jalur para imam mereka jadi kalau bukan imam mereka taruh katakan golongan dari Khawarij misalnya dari luar itu ya itu
Bukan, mereka nggak anggap gitu. Walaupun hadisnya jelas umpamanya. Nah ini yang kemudian mempengaruhi. Ya. Jadi boleh dibilang segalanya kaum Syiah itu merujuk pada imam mereka. Hadis sahih yang otentik, hadis yang berkebenaran dapat diusut kembali dan sampai kepada imam. Jadi diusut nih, kalau kata ini sahih nih, dari golongan sono ini nyampe enggak? Artinya imam mereka mengiyakan ini sahih apa enggak gitu. Nah ini yang berpengaruh. Artinya ketika ini kan bisa jadi ya ada yang belum sampai ke imam ini, kemudian diamalkan tempat lain. Yang di sini tidak diamalkan, begitu. Kira-kira begitu. Nah kemudian hadis hasan, sama. Kebenarannya sebelah hadis sahih, kembali kepada imam yang maksumnya. Anggapan mereka itu imam yang mereka itu imam maksum. Gitu loh. Gitu. Makanya mohon maaf, kemudian ada yang mengatakan bahwa mereka mengutuskan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah nabi terakhir. Kan ada yang begitu, sampai kemudian begitu. Ya. Kemudian hadis mausuk, ya. yang artinya hadis yang dipercaya, diriwayatkan oleh orang. Nah ini kalaupun ada ya hadis yang dipercaya itu kuat, nah ini diriwayatkan oleh orang yang siqat, dipercaya adil, benar, jujur oleh ahli sejarah, tapi ini pun masih kembali kepada ini imam mereka. Nah ini yang mempengaruhi bagaimana tasyri' itu ya kemudian dalam perjalanannya atau dalam penegakan hukumnya berbeda dengan yang lain. Nanti kita lihat. Selanjutnya di Syiah, ini di Syiah. Dalam azan setelah hayya 'alal falah, dalam Syiah itu ditambah satu kalimat. Ya, yaitu hayya 'ala khairul ummah. Nah, gitu kira-kira. Ditambah tuh ada tambahannya. Berarti berbeda dengan yang lain, gitu. Nah, ini. Waktu sholat hanya 3, tapi kalau ini kita lihat sebenarnya ada ya, ada. Ya zuhur, asar, dulu syamsi, maghrib. Ya ini pembagiannya saja secara general sebenarnya. Tapi kelompok-kelompok ini sama saja. Kemudian dalam sujud tidak menggunakan alas tempat sujud kayak kita yang dibuat dari tangan nih, kita sejadah, hambal, apa kan gitu. Kalau mereka biasanya memakai tanah atau batu yang diambil dari Karbala ini. Jadi anggaplah batu suci gitu. Ya, jadi dianggap diambil dari tempat tertentu. Nah, itu seperti itu. Ya. Makanya mohon maaf, ketika kemudian misalnya di Madinah, ya, di Madinah, orang-orang Syiah itu kalau bahasanya selain daripada Syiah kan itu melewati makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada melewati ziarah assalamualaikum ya Rasulullah. Orang-orang Syiah itu hanya di luar mereka, tapi lebih kepada ke tempatnya ya makamnya Imam Ali bin Abi Thalib kan gitu ya. Mereka lebih banyak di belakang itu ya, di belakang ketimbang hanya sekedarnya saja. Nah itu makam Rasulullah gitu. Nah ini kemudian selain itu ya Syiah meyakini keabsahan nikah mut'ah. Jadi ada nikah mut'ah, mereka berlaku nikah mut'ah itu nikah kontrak gitu. Jadi kalau Pak Salman ke Mekah itu bisa bikin kontrakan di sana. Itu ya, jangan ke Mekah lah, ke tempat kalau memang nganut Syiah di sini terus ada tugas misalnya ke Kalimantan, sana ngontrak di Kalimantan gitu. Itu. Jadi istrinya satu Kalimantan, satu di Bandung, satu di itu. Ini ya terkait dengan Syiah nih. Jadi ada keabsahan boleh mereka. Nah ini kemudian yang berbeda. Ya sementara yang di lain ya begitu lihat. Nah Khawarij, nah lihat kita ya, harus orang Quraisy, tapi siapa saja yang mampu memimpin gitu loh. Kemudian amal ibadah berupa sholat dan seterusnya ya termasuk dalam rukun iman, sehingga iman tidak hanya cukup dengan penetapan di dalam hati dan ikrar di lisan. Nah ini dia tidak cukup tuh di dalam hati ya, ikrar di lisan. Seperti halnya ya misalnya berwudu nih ya, berwudu jadi harus luar dalam tuh ya, dalam hatinya juga wudu. Jadi kalau hatinya masih kotor itu batal wudunya. Nah itu lebih ini lagi batal wudunya.
Yang bukan Khawarij dianggapnya kafir. Nah, ini terlepas. Pada waktu itu yang dimaksud dengan dianggapnya kafir itu, apakah kafir yang kemudian dimaksud oleh orang-orang Khawarij itu musyrik, ya, musyrikin, atau sebatas kemudian zalim, ya, atau fasik, gitu, ya, atau fasik. Tapi ketika kemudian dianggapnya musyrik kan akidah. Sementara kan tadi, ya, orang-orang di atas tadi seperti saya katakan tadi, Syiah itu masih berakidah kan gitu, Sunni, ya, gitu loh. Ya, sementara ia mengatakan seperti itu. Ya, dalam Al-Quran kan cuma ada 3 tadi paling enggak. Kalau memang man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul musyrikun. Nah, ini kalau memang keluar, ya, tidak mengakidahi bahwa Allah itu adalah yang hak disembah. Ya, paling tidak ada 2 level tadi, man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun atau faulaika humul fasikun, zalim atau fasik. Tapi dia nganggapnya kafir. Nah, itu. Nah, ini kan para ini yang berpengaruh. Gitu. Begitu juga hukum zina, kan dipukul 100 kali. Ya, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Sedangkan rajam adalah ajaran hadis sebagai tambahan aja. Jadi lebih kepada ini tadi. Udah, itu mah tambahan aja. Gitu. Nah, kira-kira begitu bahasa sederhananya. Ya. Kemudian terkait dengan nikah, ya. Ya, nikah. Nah, kalau tadi kan terkait dengan itu nikah mut'ah, artinya ya boleh banyak dong kalau pindah-pindah kan gitu. Kontrak tadi. Sementara Khawarij ini diartikan cukup anak perempuan saja dan cucu boleh dinikahi oleh kakeknya. Jadi ya cucu masih diartikan boleh, ya, dinikahkan. Nah, ini ya kan udah berbeda sekali. Sementara nanti kita lihat di Sunni. Selain kelompok Khawarij adalah kafir. Kafir haram dinikah. Gitu. Jadi nah, ini kan udah jauh. Ya, rodoah satu susuan. Ya, tidak menghalangi perkawinan. Nah, lain itu satu susuan boleh, ya, dinikahi. Nah, toharoh adalah suci lahir batin, gitu loh. Suci lahir batin. Kalau batinnya masih kotor, ya wudunya ya batal, nggak jadi sholat gitu. Jadi harus betul-betul. Nah, ini Khawarij kira-kira demikian. Ahlus Sunnah, ini kan ada 2 kelompok, ya, 2 kelompok yang memang berpegang pada zahir nas, ya, hadis, kemudian juga ilat-ilat hukum, ya, terkait dengan Al-Quran dan nas atau yang lain-lainnya. Ini terkait artinya bahwa menghukumi Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran bukan hanya sebatas tadi nas dan hadis saja, tapi juga di luar itu, ya, ada ilat-ilat tertentu, ada pemahaman yang tersembunyi. Yang dulu pernah saya sampaikan bahwa ada skripta, ada teks, ada interteks, ada konteks. Nah, ini. Ya, ini Sunni. Ya, jumhur Sunni percaya bahwa kepemimpinan masih dipegang oleh Quraisy. Nah, ini waktu itu penolakan terhadap keabsahan nikah mut'ah. Nah, ini. Kemudian persaudaraan imam masih tetap berlaku dan dibenarkan meskipun mereka bermaksiat. Nah, sementara Khawarij tadi kan disebut kafir udah. Dosa besar, gitu loh. Makanya tadi, ya, ketika tadi terjadi arbitrase, ya, itu Imam Ali beserta utusannya dan waktu itu mulai itu sholatnya pakai kunut. Yang dalam sholat kunutnya itu diantaranya adalah melaknat Muawiyah dan teman-temannya, begitu loh. Begitu juga sebaliknya Muawiyah, gitu loh, melakukan itu. Nah, ini. Jadi hilang persaudaraannya ini. Gitu. Nah, ada tadi dari 2 kubu yang bertentangan itu, Syiah, Khawarij, ya. Nah, Syiah yang dalam hal ini ada Imam Ali di situ. Nah, ini ada orang yang lurus, bahasanya gitu kalau boleh kita bahkan lurus. Sebab dia nggak ikut-ikutan. Inilah ahli sunnah pada posisi ini yang mengatakan persaudaraan imam masih tetap berlaku dan dibenarkan meskipun mereka bermaksiat atau dosa besar lah, katakan demikian. Nah, jumlah perempuan yang boleh dipoligami dalam dipoligami adalah 4. Nah, ini. Ya, masna wa sulasa wa ruba. Sementara tadi, ya, cucu boleh, kali kan gitu di atas tadi tuh. Ya, kawin kontrak boleh, kan gitu loh. Ya, itu seperti itu.
Nah, ini kan masih berdasarkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Itu. Orang-orang fasik tidak berarti kehilangan iman ya secara keseluruhan. Itu tadi, lain dengan Khawarij, lain dengan Syiah. Nah, ini beberapa hal yang terkait dari bahasanya tadi, sejauh mana pengaruhnya kata Pak Naga itu terkait dengan syariat. Nah, ini ya. Ini pengaruh-pengaruh terkait dengan perkembangan sebagai akibat ya tadi sebagai akibat perseteruan kepemimpinan yang ada pada masa mulai dari Utsman bin Affan sampai dengan Ali bin Abi Thalib. Gitu ya. Saya kira itu sampai di sini. Mungkin ada yang didiskusikan, silakan. Silakan. Masih ada Mohon Pak izin Salman? Ustaz. Mungkin tadi terkait rodoah itu yang sesusuan Ustaz. Sesusuan itu bolehkan menikah itu maksudnya yang memang dari keluarga kandung, adik kakak gitu atau mungkin orang lain yang pernah disusui gitu Ustaz. Mungkin boleh diluruskan, saya masih nih ngambang. Oh iya, itu orang lain yang disusukan gitu ya. Orang lain disusukan bukan adik kandung. Karena kalau dalam konsep kita kan orang yang disesusuan itu kan menjadi bagian ya kalau boleh bilang bagian anak yang memang nggak boleh juga dinikahi. Tapi dalam hal ini tentu orang lain bukan tadi adik kandung. Kasih Ustaz. Mana dari teman-teman yang lain? Mungkin ada pertanyaan atau yang mau disampaikan? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah Syiah dan Khawarij itu melaksanakan ibadah haji? Lalu bagaimana pelaksanaan mereka ketika dipersatukan gitu? Apakah ada perbedaan-perbedaan juga atau mengikuti kaidah yang ada di di Makkah ataupun di Madinah? Terima kasih Ustadz. Ustaz, mau tanya Ustaz, Baik. nyambung pertanyaan. Ya, siap Ustaz. Ini Ustaz, mohon maaf Ustaz, lagi di jalan sama menyimak. Tadi tentang asal usul yang kuatnya hadis suatu aliran Syiah ya Ustaz ya. Jadi saya udah baca juga makalahnya dari pemakalah gitu kan, sambil mendengarkan. Jadi gimana ya Ustaz, maksud saya ini yang menjadi dasar hadis itu menjadi hujah atau menjadi patokan para ahli Syiah yang dalam ini merujuk kepada 12 imam tersebut gitu kan. Itu saya juga belum tahu sejarahnya kenapa mereka bisa berpendapat bahwa apa yang mereka keluarkan atau percaya terhadap imam-imam tersebut itu sebagai patokan mereka gitu Ustaz. Sedangkan kalau kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu kan. Ahlus Sunnah dalam arti kita itu bersumber kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis serta sahabat dan tabi'in tabi'ut ya Ustaz. Nah, yang jadi permasalahan saya apa gitu dasar mereka yang menyebabkan mereka itu pede, ibarat kata itu percaya diri bahwa ini loh dalil yang kita produksi gitu, yang kita bisa jadikan hujah bahwa kita itu ya termasuk aliran dalam Islam gitu. Itu yang saya belum paham, kenapa bisa mereka percaya diri Ustaz. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Singkatnya bisa ditulis ya agak putus-putus. Saya kurang menangkap Pak Salman atau bisa ditangkap gitu. Jadi Mohon maaf Bang intinya, Ilyas. Ya. Ya, kedengaran? Iya. Jadi intinya kenapa para ulama Syiah atau yang menganut
agama Syiah ini mereka percaya diri terhadap dalil yang mereka hasilkan dari produk 12 imam tersebut, Ustaz. Sedangkan kalau menurut saya itu kan, kalau dilihat dari segi kaidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kan bisa diibaratkan itu ya tidak teratur gitu. Itu dari mana itu asal usul, kenapa mereka bisa percaya diri untuk menjadikan hujah tersebut, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan Bang Ilyas harusnya sejarah peradaban Islam nih. Nah, itu maksudnya saya mencermati bahwa dalam judul ini itu kan sebagai embrio ya, gitu. Maksudnya kenapa mereka percaya sedangkan apa yang dihasilkan produk itu berlatar belakang dengan apa kejadian yang ada yang Nabi alami gitu. Itu saja, Ustaz, gitu. Itu tenaga yang saya masih penasaran, Pak. Pak Salman bisa di-record atau bisa ini kurang sampai ke saya nih. Iya, Ustaz. Putus-putus. Mungkin gini, Sat, itu kenapa sih kok Syiah itu kan kita mulutnya udah menyimpang ya, kok dia masih pede gitu meyakini bahwa yang dia anu itu benar gitu. Nah, ya, benar kata Pak Adi. Kan ini kan membahas tentang embrio ya. Embrio kan asal muasalnya, Ustaz. Kadang-kadang tuh mereka percaya diri banget gitu. Ya, Ustaz. Yang saya tahu sih banyak yang di Jakarta itu, salah satunya itu yang saya pernah masuki. Saya juga karena kebetulan mau sholat zuhur, tiba-tiba saya nggak tahu gitu, ternyata sholatnya beda gitu. Itu ya saya nggak menyebutkan tempatnya, tapi adalah di Jakarta Selatan saat itu. Ya. Wilayah saya tuh. Iya. Dekat-dekat 15 menit perjalanan. Ya. Kira-kira itu tadi ya. Mungkin kira-kira seperti itu, Ustaz, yang saya pahami di kolom chat. Iya. Baik, dari awal dulu tadi dari Siti Rahayu ya, terkait dengan haji. Saya kira gini, saya tuh tidak mendalami Syiah itu seperti apa ya terkait dengan masalah ubudiyah. Ngelihatnya begini, apakah mereka itu melaksanakan ibadah haji kan itu. Ini kan bagian daripada rukun apa? Rukun Islam yang kelima. Ya, bagian dari rukun Islam yang kelima. Nah, ketika ini menjadi bagian rukun Islam yang kelima, ya, kalau itu mereka yakini sebagai bagian dari rukun Islam yang kelima, saya kira mereka akan melaksanakan ibadah haji itu. Nah, ini terkait saya ngelihat dari sisi itunya ya, akan melaksanakan ibadah haji itu. Apakah mereka mengikuti aturan-aturan yang ada? Sebagaimana saya katakan tadi bahwa ya, sejauh mana kepemahaman dia tentang ibadah haji terkait dengan syariat yang dipahaminya dari Al-Quran dan hadis yang ini diterjemahkan, kalau bahasa saya diterjemahkan bukan terjemah yang dimaksud terjemahannya, yang diterjemahkan atau yang ditangkap dari apa yang disampaikan oleh imam-imam, ya, imam-imam pada atau yang ada dalam kepemimpinan Syiah itu, ya, yang dianggap sebagai imam tadi yang maksum, gitu. Mestinya akan mengikuti itu. Kalau bahasanya adanya keberlainan bisa jadi. Kalau memang apa yang disampaikan oleh imam-imam dari kepemahaman syariat untuk menjalani syariat haji itu, ya, menjalani syariat itu haji itu seperti apa, ya, pola-polanya, gitu loh.
Saya yakin itu. Jadi apakah ada keberbedaan? Bisa jadi ada, ya. Sebab sejauh mana keberbedaan itu ada, ya sejauh apa yang disampaikan atau apa yang dipahami dari imam-imam mereka terkait dengan bagaimana pelaksanaan ibadah haji itu dilaksanakan, gitu loh. Ya seperti halnya sholat, ya seperti halnya kemudian penghormatan kepada Rasul, nah dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu mereka juga melaksanakan kalau memang mereka meyakini bahwa ibadah haji itu bagian daripada rukun, ya, yang tadi disebutkan, gitu. Adapun pelaksanaan kan lagi-lagi tadi di awal, ya, tergantung bagaimana, ya. Kalaupun ada hadisnya, ya harus seperti ini, tapi kan mereka harus menuntut, ya, bagaimana imam itu menyampaikan tentang, ya, wahijul baiti manistato'a ilaihi sabila, bisa jadi juga akan berbeda. Ya. Manistato'anya itu seperti apa? Bisa jadi berbeda. Gitu loh. Itu seperti itu. Ya, dalam pelaksanaannya. Tapi kalau waktunya, ya saya kira waktunya akan sama. Hanya mungkin tata cara dalam pelaksanaannya yang agak berbeda. Ya, satu contoh kecil aja. Contoh kecil. Ya jangankan terkait dengan yang memang kontras ya antara Syiah, Sunni ya dalam pelaksanaan ibadah ya. Contoh kecil saja terkait dengan madzhabul arba'ah itu kan berbeda-beda ya kan dalam pelaksanaannya di sana. Ketika kemudian misalnya yang madzhabnya Imam Syafi'i misalnya untuk di Indonesia ini bersentuhan dengan istri itu batal ya, yang lain kan bisa juga enggak kan gitu. Bersentuhan dengan satu dengan yang lain kan di sana juga enggak kan gitu. Itu seperti itu contoh kecil saja dari sisi madhabiyah, apalagi kemudian terkait dengan Syiah yang memang memiliki pengikut yang cukup besar. Nah itu ya, itu yang pertama ya, Siti Rahayu. Saya kira gambarannya seperti apa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya memang juga tidak meliti terkait dengan sejauh mana sih ini perjalanan atau bagaimana sih. Memang itu mungkin bisa juga menjadi bagian yang harus menjadi perhatian atau bisa kita tilik lah ketika kemudian misalnya berangkat haji di tahun ini nih. Ya, kalau memang ada misi khusus juga menjadi sebuah tulisan gitu. Saya wallahu alam ya. Saya belum tahu itu apakah ada perbedaannya di mana ya atau sama atau tidak atau mengikuti aturan yang ada atau tidak wallahu alam gitu. Saya nggak tahu khususnya di Indonesia. Ya, tentu Syiah. Sekarang gini, jangankan Syiah di Indonesia dengan Syiah misalnya yang di luar sana saya kira ada keberbedaan yang mencolok, saya kira itu. Nah, apalagi terkait dengan masalah misalnya ibadah yang mereka anggap ibadah yang menyakiti diri ya. Karena di Indonesia kan nggak ada tuh. Ya kalaupun ada mungkin tertutup kalaupun ada kan gitu. Tapi di pusatnya sana kan memang digelar sebagai bagian kelihatannya sebagai bagian dari seperti budaya ya, budaya yang muncul dari keagamaan nggak jadi masalah. Kalau di sini kan bisa jadi masalah kan gitu. Nah itu ya. Saya kira itu. Jadi bisa jadi berbeda. Cuma keberbedaannya itu ya berpulang tadi sejauh mana imam-imam itu menyampaikan terkait dengan ajaran yang diambil dari ya Al-Quran dan hadis. Ya saya kira itu ya Siti Rahayu. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Nah kemudian tadi siapa tadi Bang Ilyas? Nah ya sederhananya tadi mohon maaf putus-putus saya nggak bisa tangkap itu. Ya, di saya nyampainya putus-putus. Tapi intinya tadi disampaikan Pak Naga dan Pak Salman, yang saya tangkap mereka itu sudah kelihatan menyimpang gitu, ya. Yang dianutnya itu kan begitu, kelihatan menyimpang yang dianutnya itu. Tapi mereka, yakin banget kayaknya benar. Nah itu ya, yakin banget kayaknya benar gitu. Jadi gini, saya tidak menjudge ya, ngelihat kacamata dalam pandangan kita itu salah ya, sebab apa yang kita yakini berbeda dengan mereka yang mereka yakini.
Jadi mereka meyakini itu kemudian menganggapnya benar, ya itu hak mereka juga, gitu loh. Itu haknya mereka juga. Sebab terkait dengan keyakinan kan individualistis. Ya, kita masing-masing. Ya kalaupun ada di antara misalnya teman kita yang di sini yang Syiah, ya monggo aja, gitu loh. Iya, misalnya ya monggo aja. Itu kan keyakinan terkait dengan itu. Keyakinan. Sementara kan iman itu tempatnya di dada. Ya, di dalam hati. Walaupun kemudian disebut laisa bitamani wala bitahli walakin mawaqar biqalbi wasadaqul amal, kan gitu. Berangkatnya dari keyakinan itu. Jadi apa yang mereka kemudian kerjakan dan mereka anggap benar, benar menurut mereka. Ketika kemudian kita ngelihat itu salah, padahal udah jelas salahnya, tetapi mereka merasa benar, ya gitu loh. Gitu. Merasa benar ya monggo aja gitu loh. Kita tidak memiliki hak untuk menjas, ya walaupun kelihatan salah itu menjas itu salah itu. Kalau seperti ini salah, seperti yang tadi kita ini kan, ya, yang tadi kita bahas lah terkait dengan hukum-hukum pemikirannya, misalnya mut'ah, itu nggak bisa tuh seperti itu. Itu walaupun mungkin yang di luar itu mut'ah boleh juga tuh, katanya mungkin juga gitu, ya kan. Nah jadi saya pikir ini karena terkait dengan keyakinan dan apa namanya. Kemudian pelaksanaannya mereka juga berdasarkan berpulang kepada Al-Quran dan hadis, walaupun mungkin nggak mengakui adanya ro'yun, ya nggak mengakui adanya ilat-ilat, ya ijma, kias, ya katakanlah demikian. Nah, ya memang betul-betul mungkin apa namanya, memang berpulang kepada hanya Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh imam-imam mereka dan hormatnya kepada imam mereka, kan gitu. Walaupun memang apa namanya, seperti halnya misalnya imam besar dulu almarhum Imam Khomeini misalnya, ya siapa diantaranya pernah ada saya dengar tuh siapa kemudian yang ketika ini wallahu alam ya, yang ketika kemudian waktu meninggalnya kemudian ada kapannya yang dipakai itu robek gitu loh, ya robek, ini bisa jadi itu masuk neraka lah katanya demikian, gitu. Ya, pernah saya dengar demikian. Ya, cuma secara substansi dan skriptanya memang saya belum membacanya secara jelas gitu. Nah ini ungkapan itu ternyata terjadi juga sama Imam Khomeini ketika beliau meninggal, gitu loh. Nah apakah ini kemudian beliau itu satu indikasi bahwa beliau itu tidak diterima, wallahu a'lam kan ketika hak itu. Itu satu. Yang kedua, apabila kemudian misalnya ada apa namanya jasad yang sudah terbungkus kain kapan itu kemudian jatuh ke bumi, itu juga sebuah indikasi gitu. Itu beliau menyampaikan seperti itu. Tapi beliau juga ternyata kejadian pada beliau sendiri. Karena saking banyaknya orang kan gitu. Apakah itu juga indikasi? Kan nggak bisa kita legitimasi juga, ya. Artinya apa yang beliau katakan itu yang kemudian tidak bagus berpulang kepada beliau, gitu. Nah ini kan sebenarnya juga harus menjadi bagian berpikir apakah memang kemudian apa yang disampaikan oleh imam yang disebut ma'asum tadi, ya disebut ma'asum tadi, kemudian apa memang betul-betul itu bisa dipertanggungjawabkan secara skripta syariat, gitu loh. Hadis, Al-Quran, hadis, nah atau ilat-ilat yang terkaitan dengan itu. Nah itu saya kira kita nggak bisa menjudge itu salah mereka itu. Jadi kita hanya memberi pandangan kita seperti itu. Biar mereka kembali lewat apa yang mereka yakini itu seperti ini loh. Gitu loh. Kira-kira apakah betul ada? Nah gitu artinya kita memberikan kalau memang itu menurut kita salah berargumentasi, makanya kemudian bahasanya kan wajadilhum bil hikmah, ya billati hiya ahsan. Kira-kira gitu yang kemudian bisa menyadarkan, ya bisa menyadarkan kalau memang itu salah dan itu betulnya salah memang umpamanya seperti itu. Jadi nggak bisa juga gitu, sebab masalah terkait dengan salah dan benar itu kan bukan hak kita. Kita hanya ini jangan-jangan yang kita sampaikan juga masih kurang, nggak tahu juga. Nah itu kira-kira seperti itu ya. Seperti Bang Ilyas, ya Bang Ilyas. Jadi kalau Anda menganggap melihat ada suatu hal yang salah,
ya silakan Anda berargumentatif terkait ya ada dalil-dalil yang mengatakan, kan kita semuanya berpatokan pada diajarkan dalam kaidah usul fikih ya illa madalla dalilu ala tahrimihi diantaranya ya, sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi berpatok dari situ juga, berangkat dari situ biar ini menjadi tabayun mereka, sebab Al-Quran itu kan juga bukan milik kita ya, tapi juga milik mereka. Nah, kalau kita lihat runutan dari tadi, ya perjalanannya ada Syiah, Khawarij gitu loh. Mereka juga berujung pada satu ini. Makanya kembalinya kayak tadi. Kalau Utsman misalnya terbunuh, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib dibunuh. Bagaimana yang bunuh kan orang Islam juga tuh. Itu masuk neraka apa enggak? Waduh, wallahu alam bisawab. Angkat tangan saya juga. Kira-kira begitu. Ya, Bang Ilyas, kira-kira begitu. Ya Ustaz, makasih Ustaz. Mungkin kita cukupkan Ustadz terkait dengan ya waktu maghrib. Apaan? Ya, baik, nanti kita lanjut ya. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya dan diskusi berikutnya saya kira. Ya, tadi menjadi bagian jembatan supaya bisa diingat biar nyambung nih. Sebab ini kalau nggak nyambung nanti putus, kepemahamannya akan berbeda. Ya, artinya ada satu hal yang putus gitu. Ya. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa ini pertemuan 9 ya di e-learning disuruh untuk bisa absensi juga isi. Terima kasih. Atas kurangnya mohon maaf. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima Syukron. kasih Ustaz. Jazakallah. Terima kasih ya.